Yesus holuni tondiku berdoa perusaki Tukihuna diriku Kedina salah kaki Dalam tangkas mapatu dukung Tua wopak lopok ni Asai halungo Hot maau di lambung ni. Shalom adik-adik praremaja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Adik-adik praremaja, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Mari adik-adik praremaja membuka Alkitabnya di rumah masing-masing dan Amang Pendeta membacakan untuk kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri saja. Demikian adik-adik praremaja pembacaan firman Tuhan. Adik-adik praremaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menceritakan tentang salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus
dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang pasti adik-adik praremaja pernah mendengarkan cerita ini, dan cerita ini ada lagunya. Lagunya adik-adik praremaja sudah pasti tahu. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan yang makan pada waktu itu 5.000 orang. Menurut pikiran dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin ini bisa terjadi dengan hanya 5 roti dan 2 ikan itu? Dan logika kita juga adik-adik praremaja mungkin sama dengan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin bisa memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan itu? Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. For God nothing impossible. Bahwa Tuhan bisa melakukan segalanya yang tidak masuk akal pikiran manusia itu. Tetapi Tuhan bisa berbuat sesuatu di luar pikiran dan akal manusia. Kisah ini adik-adik praremaja diawali ketika Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea dekat Danau Tiberias. Ketika itu orang berbondong-bondong banyak mengikut Yesus. Dan memang mereka mengikut Yesus ketika itu Yesus sudah mengadakan banyak mujizat-mujizat. Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit. Yesus yang menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh, yang menjadi berjalan. Tuhan tuh sudah lakukan itu. Sehingga orang yang berbondong-bondong yang mengikut Yesus itu, mereka ingin menyaksikan hal mujizat-mujizat lain yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata adik-adik praremaja, banyak orang mengikut Yesus itu dengan motivasi yang berbeda. Dia mengikut Yesus. Kalau 5.000 orang itu yang mengikut Yesus dalam nats ini, mereka hanya untuk melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan ada juga orang motivasi mengikut Yesus hanya untuk menerima berkat dari Tuhan itu saja. Motivasi-motivasi seperti itu sebenarnya adalah kurang baik bagi seorang pengikut Kristus itu. Tetapi motivasi kita mengikut Yesus Kristus itu sesungguhnya harus sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bukan hanya untuk menerima mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu. Bukan hanya untuk menerima berkat-berkat Tuhan itu yang diberikannya kepada kita. Tetapi lebih dari itu juga bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu harus benar-benar hidup seperti yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika Kristus itu menderita, kita juga harus ikut menderita. Maka jangan menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus itu hanya untuk mendatangkan atau menerima hal yang baik dari Tuhan itu saja. Tapi ketika dia menderita mengikut Kristus itu, dia menyerah untuk mengikut Yesus itu. Diceritakan ketika Yesus memandang orang banyak itu, dia melihat bahwa mereka membutuhkan makanan. Karena waktu itu
sudah waktunya untuk makan. Dan tempat Yesus memberikan makan 5.000 orang ini bukan tempat ada penjual roti atau ikan. Bukan tempat yang ramai yang bisa membeli sesuatu makanan di situ. Tetapi ini adalah tempat yang sepi, yang tidak ada penjual sesuatu apapun di situ. Sehingga ketika Yesus bertanya kepada Filipus dan Andreas, apa jawaban dari Filipus kepada Yesus? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Tetapi dari mana didapat roti yang 5 itu dan 2 ikan itu? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk sebanyak ini? Demikian kata murid Yesus itu kepadanya. Dari anak kecil itu 5 roti dan 2 ikan. Lantas Yesus memerintahkan kepada mereka, suruhlah mereka duduk di rumput itu. Dan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dan dia mengangkat dan mengucap syukur kepada Allah. 5 roti dan 2 ikan itu. Dan mereka membagi-bagikannya ke 5.000 orang itu. Dan memiliki sisa 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan itu. Adik-adik praremaja, firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita yang pertama itu bahwa Yesus selalu membutuhkan dan memperhatikan kebutuhan kita. Baik kebutuhan secara jasmani atau fisik kita ini maupun kebutuhan rohani kita. Yesus selalu mencukupkan itu. Jika kita kekurangan makanan, Yesus mencukupkan itu. Maka jangan kita khawatir tentang makanan dan minuman. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, sumber kehidupan itu, Dia akan menyediakan itu bagi kita, adik-adik praremaja. Dia memberikan itu kepada kita. Maka Yesus, firman ini ingin menekankan kepada kita bahwa Yesus selalu memperhatikan kebutuhan jasmani, apalagi kebutuhan rohani kita. Dan hal yang kedua, firman ini mau menegaskan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita harus percaya atas kuasa Tuhan itu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, tetapi mari kita adik-adik praremaja mengandalkan kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Apakah adik-adik praremaja masih percaya mujizat itu sampai saat ini masih terjadi? Sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa mujizat Tuhan itu sampai saat ini, di masa kini, bahwa mujizat itu ada. Dan kita yakin, di masa pandemik ini, kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu akan terjadi di bumi ini, dan pandemik itu akan hilang dari muka bumi ini. Kita harus yakin itu. Sekejap saja Yesus katakan pandemik hilang, itu akan hilang. Karena Tuhan yang punya kuasa. Segala sesuatunya Tuhan bisa perbuat.
Maka adik-adik remaja, jika adik-adik remaja bekerja, belajar, ujian, memang harus perlu kita belajar. Tapi jangan lupa, segala apa yang kita pelajari itu serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam setiap usaha yang kita perbuat, dan itulah miracle, mujizat itu. Dan coba perhatikan adik-adik remaja, diri kita ini, hidup kita ini adalah mujizat Tuhan juga. Bila Tuhan memberikan nafas kepada kita, kesehatan kepada kita, itu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita masih makan dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak, bisa belajar dengan baik, itu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada adik-adik remaja. Maka sebagai orang Kristen, pengikut Kristus itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, pergumulan apapun yang kita hadapi, bahwa Tuhan yang harus kita andalkan. Jadi kalau Filipus dan Andreas, mereka hanya berpikir dengan logika, dengan pikiran mereka. Mereka menganggap tidak akan mungkin bisa terjadi 5 roti dan 2 ikan itu memberikan makan untuk 5.000 orang. Tetapi Tuhan Yesus bisa berbuat lebih dari apa yang dipikirkan oleh Filipus dan Andreas. Karena itu, adik-adik remaja, mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan itulah yang berkuasa atas bumi dan langit. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan setiap hari, sehingga pada hari Minggu ini kami dapat bersekutu di rumah masing-masing, mendengar firman Tuhan dan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan mampu berbuat yang lebih di luar pikiran dan akal manusia. Tuhan melakukan mujizat yang tidak masuk akal pikiran manusia, karena Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah yang menciptakan segalanya itu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan memperhatikan segala kebutuhan kehidupan kami, baik kehidupan jasmani kami maupun kehidupan rohani kami. Kiranya Tuhan senantiasa menjadi andalkan dalam hidup kami ini. Apapun yang kami kerjakan, kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran dan kekuatan kami sendiri. Tidak dapat kami perbuat oleh hanya kekuatan kami, tetapi oleh kekuatan Tuhanlah kami dapat melakukan segalanya. Karena itu sertai kami Tuhan, sertai adik-adik remaja yang mendengarkan firman Tuhan, dan sertai juga orang tua adik-adik kami remaja. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik remaja, tetap jaga kesehatan. Salam sehat bagi kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.